Kami dari kelompok kimia dasar kelompok 1 akan menjelaskan unsur kimia golongan 1A logam alkali. Nama-nama kelompok kami, pertama, saya sendiri Faiz Bernafa, kedua, Kiki Nur Azahra, ketiga, Fadilah Aisyah Kira, keempat, Faisal Nur Pasah. Baiklah, pemateri pertama akan dijelaskan oleh Faisal Nur Pasah. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama yaitu nama-nama unsur golongan 1A atau logam alkali. Nomor 1, litium, yang kedua natrium, ketiga kalium, keempat rublium, kelima cesium, keenam francium. Dalam tata nama IUPAC modern, logam alkali mencakup logam-logam golongan 1 kecuali hidrogen yang dicantumkan sebagai unsur golongan 1 tetapi tidak dianggap sebagai suatu logam alkali karena perilakunya yang menyimpang jauh dari perilaku logam alkali. Semua logam alkali bereaksi dengan air. Logam alkali yang lebih berat bereaksi lebih hebat daripada yang ringan. Dan ini adalah sifat-sifat kimia dari logam alkali. Ada titik leleh, titik didik, wujud, dan warna nyala. Selanjutnya yaitu sifat-sifat logam alkali. Logam alkali memiliki sifat-sifat yang sangat mirip. Semuanya berkilau, lunak, logam yang sangat reaktif pada suhu dan tekanan standar, dan mudah kehilangan elektron terluarnya, membentuk kation dengan muatan +1. Semua logam alkali mudah dipotong dengan pisau karena lunaknya. Menampakkan kilau permukaannya yang cepat, memudar di udara karena oksidasi oleh uap air, dan oksigen, dan nitrogen khususnya litium. Mengingat reaktivitasnya yang tinggi, mereka harus disimpan di dalam minyak untuk mencegah reaksi dengan udara dan hanya dijumpai secara alami sebagai garam dan tidak pernah sebagai unsur cesium. Logam alkali kelima adalah yang paling reaktif di antara semua logam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang reaksi alkali dengan air. Unsur reaksi alkali dengan air menghasilkan basa dan gas hidrogen. Secara umum, reaksi unsur alkali dengan air dapat dituliskan sebagai berikut. ALS plus H2O 2LOH plus H2. Sepotong logam litium bila ditambahkan ke dalam air akan bergerak di sekitar permukaan air, disertai pelepasan gas hidrogen dan nyala api dari kalau reaksi. Persamaan reaksi yang terjadi sebagai berikut. 2Li H2 H2 2LiOH plus H2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi logam natrium berikut. Reaksi natrium dengan air sangat hebat dan menimbulkan ledakan pada gambar. Lihat di gambar tersebut. Oleh karena itu, bila mereaksikan logam natrium dengan air, logam natrium harus dipotong sekecil mungkin agar tidak terjadi ledakan. Reaksi antara natrium dan air menghasilkan panas lebih cepat dibandingkan reaksi litium dengan air. Reaksinya melibatkan pergantian hidrogen dari air oleh logam. Persamaan reaksi yang terjadi sebagai berikut. 2Na, 2H2O, 2NaOH plus 2H, H2. Natrium mengapung pada permukaan air, tapi panas yang dihasilkan pada reaksi cukup untuk meleburkan natrium karena titik leleh natrium pada 97,7 Celcius.
Kemudian, kalium lebih reaktif dari natrium. Reaktifan logam alkali bertambah besar sesuai dengan bertambahnya jari-jari atom. Pada reaksi logam kalium dengan air, kalium melebur dan membentuk larutan KOH. Panas yang dihasilkan oleh reaksi ini lebih cepat dibandingkan reaksi natrium dengan air dan cukup untuk membakar hidrogen. Kalium bereaksi dengan sangat dahsyat disertai ledakan dan nyala berwarna ungu. Dari spektrum pancaran uap kalium yang terbakar, persamaan reaksi yang terjadi sebagai berikut. 2K plus 2H2O menghasilkan 2KOH plus H2. Rubidium mempunyai berat jenis yang lebih berat pada air, 1532 gram per sentimeter kubik, sehingga akan tenggelam dalam air. Logam ini bereaksi hebat dengan air secara spontan. Penyeburan komponen larutan dari dasar wadah. Reaksi ini menghasilkan larutan RBOH dan gas hidrogen. Persamaan reaksi yang terjadi sebagai berikut. 2H2O menghasilkan 2RBOH plus H2. Reaksi unsur alkali, kemudian ada reaksi unsur alkali dengan halogen. Reaksi logam alkali dengan halogen jadi sangat hebat menghasilkan gas halida. Reaksinya berlangsung sebagai berikut. 2L plus X2 menghasilkan 2LX. Logam litium bereaksi dengan klor akan menghasilkan litium klorida. Sama reaksi yang terjadi sebagai berikut. 2Li plus Cl2 menghasilkan 2LiCl. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar reaksi logam litium gas kalor berikut. Natrium cair terbakar dalam gas kalor kuning, kemudian sama reaksi yang terjadi sebagai berikut. 2Na plus Cl2 menghasilkan 2NaCl. Logam alkali dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksidanya. Logam alkali terbakar di udara dengan adanya gas oksigen. Semuanya membentuk oksida atau senyawa O2. Bila oksigen yang direaksikan berlebihan, natrium dapat membentuk peroksida, sedangkan kalium, rubidium, dan cesium membentuk superoksida. Litium akan terbakar dengan nyala merah terang jika dipanaskan di udara. Logam ini bereaksi dengan oksigen di udara menghasilkan litium oksida atau Li2O yang berwarna putih. Litium membentuk oksida biasa, suatu senyawa ion yang mengandung ion oksigen. Bilangan oksigen sama dengan -2. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. 4Li ditambah O2 menghasilkan 2Li2O. Natrium akan terbakar oleh oksigen dalam udara membentuk campuran padatan, natrium oksida dan natrium peroksida. Reaksi ini ditandai dengan terbentuknya nyala oranye. Produk yang lebih dominan bila natrium dibakar di udara mengandung ion O2, bilangan oksigen sama dengan -1. Senyawa ini merupakan senyawa ionik dari ion natrium dan ion peroksida atau O2-. Reaksi yang terjadi bila natrium dibakar di udara sebagai berikut. 2Na ditambah O2 menghasilkan Na2O2. Reaksi alkali dengan hidrogen. Logam alkali akan bereaksi dengan hidrogen ketika dipanaskan dan menghasilkan senyawa hidrida. Hidrida merupakan senyawa ion yang hidrogennya mempunyai bilangan oksidasi -1. Reaksi alkali dengan hidrogen secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. 2L ditambah H2 menghasilkan 2LH. Litium bereaksi dengan hidrogen menghasilkan litium hidrida. Reaksinya sebagai berikut. 2Li ditambah H2 menghasilkan 2LH.